Hi, aku Alice. I used to be so silent about things and news that are happening in the virtual world. But things have changed in the last few years. I became more active on social media, sampai akhirnya aku notice bahwa banyak banget tren yang bermunculan setiap harinya. Dan sometimes, tren-tren itu nggak masuk akal. Kaget sih lihat banyak teman aku posting story dan juga kayak cerita-cerita gitu di direct message Instagramku. Dan semua itu tentang food consumption, to the point where they would consciously vomit out their meals to maintain their weight. Banyak teman aku yang sampai nggak makan berhari-hari. Banyak juga teman aku yang akhirnya nggak bisa kontrol porsi makan. Singkatnya, semua ini terjadi karena tren yang bermunculan di sosial media yang masuk ke alam bawah sadar kita kalau skinny is equal to beauty. The more I read, the more I knew. We need a space that listens. I got concerned about my friends and how the topic itself is affecting people in this generation. So, I started imagining an app, not the normal health app, but a sanctuary. That's how the idea of EDC was born. Aku mulai menumpahkan isi pikiranku atau ide-ide mengenai app ini di note pribadiku. Kemudian, aku mulai melakukan riset mendalam, bukan cuma ke jurnal dan buku, tapi mencari profesional yang bisa bantu aku dalam perancangan app ini. Ya halo, salam kenal Alicia. Jadi namaku Robik Anwardani gitu. Jadi kebetulan aku seorang pengajar dan juga praktisi psikologi sih. Nah, tapi fokusnya itu di psikologi klinis, terutama klinis anak sama remaja gitu. Ceritanya ini lebih mengarah ke teman-teman mahasiswa ya. Jadi ada beberapa kebanyakan kalau misalnya penanganan penderita eating disorder yang di sini yang pernah aku tangani itu kasus-kasusnya mahasiswa sih. Jadi mahasiswa yang semester 1-2 semacam itu yang sempat aku tangani secara langsung kayak gitu. Beliau adalah Kak Robik, seorang psikolog klinis yang menjadi narasumber kontenku. At first, I searched for concepts that would be used as a mascot for this application. Quokkas are known to be the happiest animals in the world because of their facial features. Mereka selalu kelihatan tersenyum, dan pada akhirnya, aku decide buat mengembangkan binatang ini karena mereka adalah the most perfect animal untuk aplikasi eating disorder care. Dalam proses mencari color palette yang paling cocok, aku memakai warna ungu sebagai warna utama dan orange sebagai warna komplementer. Setelah itu, aku mulai proses sketch dan finalize semua sketsa aku. Gak lupa, sebelum mendesain visual, aku sudah menyelesaikan user flow aku ya. This was the hardest part, yet super fun. Mendesain app itu butuh banyak banget elemen yang based on research. Contohnya, sebelum menentukan jenis type yang akan aku pakai, aku voting ke beberapa orang yang mengerti soal desain. Kemudian, semua ini dirancang sampai app benar-benar terlihat menyatu dan tidak mengintimidasi para pengguna atau penderita eating disorders. Terakhir, eksekusi media-media yang perlu dicetak, such as tumblers, mugs, custom t-shirts, keychain, stickers, pin, a lunchbox, posters, etc. It has finally come to an end. Namun, aku melakukan user testing terlebih dahulu. Aku mengirimkan prototipe aplikasi ke beberapa orang yang sesuai dengan target aplikasiku. Hasilnya, aplikasi ini sudah layak sebagai sanctuary bagi para pengguna atau penderita eating disorders. So, for those who are experiencing eating disorders, this is for you. Keep pushing, and you're gonna be more than okay. Together we hope, help, and heal.